Kesenian wayang orang itu adalah kesenian tradisional yang sudah diakui dari UNESCO, sudah mengakui dengan keberadaannya wayang orang. Itu seni tradisional yang seni yang adiluhung. Wayang orang merupakan pertunjukan yang meliputi beberapa cabang seni. Jadi ada seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari itu sendiri. Wayang orang adalah bentuk seni pertunjukan yang berkembang dulu awalnya dari wayang kulit. Wayang kulit yang dicetuskan oleh Sunan Kalijogo waktu itu karena Sunan Kalijogo mengemban kewajiban merasa ikut ingin mengembangkan agama Islam yang di Pulau Jawa khususnya. Nah, di situ menggunakan sarana wayang kulit. Nah, jadi menurut yang sudah pada diketahui, sumber-sumber yang sudah diketahui itu, wayang orang adalah perkembangan dari cerita-cerita wayang kulit. Wayang orang itu ada dua gaya ya. Satu gaya Surakarta, yang kedua gaya Yogyakarta, gaya Mataraman. Terus gaya Surakarta itu memang dia keluar dari masyarakat, tujuannya awal itu untuk menghibur masyarakat saja. Kemudian berkembang, karena itu ada kaitannya dengan salah satu bentuk agama, salah satu kepercayaan. Tapi kalau di Yogyakarta hanya khusus untuk kalangan tertentu dulu, wayang orangnya wayang orang untuk tujuan misalnya untuk siniwakan keraton, pasewakan, pisowanan itu menggunakan hiburan hanya bisa dinikmati oleh kalangan keraton. Masyarakat umum tidak bisa, bukan tidak boleh tapi tidak bisa menikmati karena kalau Mataraman sering disajikan di dalam keraton. Sehingga paling mungkin tamu-tamu undangan, tamu-tamu tertentu yang bisa menikmati. Nah, sama-sama sebenarnya sama gaya Surakarta dan Yogyakarta di keraton itu dipentaskan dalam upacara misalnya penobatan raja, kemudian perhelatan untuk kalau raja mantu, kemudian untuk menyuguh tamu itu. Ada dua macam kisah atau sumber cerita, ada dua. Satu kisah Mahabharata, dua kisah Ramayana. Sebetulnya itu sudah dari dulu ya. Kita memakai lakon yang istilah itu kayak Brontoyudo ataupun itu diambil dari beberapa bagian kayak Abimanyu Ranjab, kayak Gembokanegur itu mesti pakai sesaji. Ya itu sudah dari dulu itu sudah ada, memang dari dulu sudah ada. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan kita nggak mungkin percaya seperti itu. Tapi nek ora dilakoni, mesti ada apa-apa itu mesti ada seperti itu. Dulu waktunya yang kalau Jogja itu sampai 40 hari 40 malam kalau pentas. Nah, dulu kan jam 8 sampai jam 1. Nah, sekarang perkembangannya 2 jam sudah selesai. 2 jam, jadi perlu sudah dikemas. Ragam gerak dalam wayang orang itu ada
Pertama itu ada unsur gagah, unsur alus, unsur putri. Unsur gagah itu ada putra gagah, terus putra alus, dan putri. Kalau dalam gagah itu biasanya ada ragam kambeng, ragam kinantang ada, ragam bapang juga ada. Bapang itu kalau untuk seperti raksasa itu buto itu pakai bapang, terus satrio seperti kayak Gatotkaca, Antareja itu pakai gagah kambeng Werkudara itu. Terus kalau kinantang itu biasanya kinantang satrio ada, kinantang rojo ada. Kalau kinantang rojo itu seperti kalau kita melihat ada Baladewa itu, terus Rahwana itu kinantang rojo. Kalau kinantang satrio biasanya untuk Indrajit itu, kalau kayak Jogja itu satrio seperti itu. Tokoh putri itu luruh dan Branyak. Jadi kalau nari segini, nanti di depan gini. Kalau putri, kalau Branyak itu lebih lantang gitu Branyak. Terus kalau luruh itu lembut, dia lembut. Seperti Sinto itu luruh gitu. Kalau di tari itu ada gerakan namanya ngiting. Kalau ini namanya ngeruji. Kalau ini namanya nyempurit. Kalau ini namanya ngepel. Biasanya sih kalau ngepel itu buat tokoh yang kasar dan diperanin sama laki-laki. Kalau sebetulnya kalau menikmati wayang orang itu kan dia itu suatu tontonan yang menjadi tuntunan. Ya, jadi sebetulnya wayang orang itu menuntun kita ya, melihat suatu pertunjukan yang supaya kita itu bisa nyontoh ya, menuntun kita dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam wayang orang. Sering kalau Kresna yang paling akhir itu menggunakan kata-kata ini. Suradira jayaning kangrat, lebur dening pangastuti. Suradira, orang berani, orang sakti, jayaning rat, walaupun kamu sedang berkuasa, kamu sedang dipercaya Tuhan. Lebur dening pangastuti, kamu hancur dengan orang yang menjalankan kebaikan, walaupun itu bukan siapa-siapa. Itu filsafat yang paling mendalam. Karena nguri-nguri budaya, biasanya sih berperan sebagai Kresna. Karena dia bijaksana, terus pinter nyelesain masalah. Harapannya ya jangan sampai punah. Syukur generasi muda itu ada yang berpaling kepada seni-seni tradisional. Jangan ditinggal lari, itu ya. Mudah-mudahan ini. Karena apa? Orang kalau sudah bisa berkecimpung, syukur minimal mengenali seni tradisi, karena banyak ajaran luhur itu nanti akan baik ke masa depannya untuk anak-anak, terutama cara hidup.